Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Health Data Science. Saya dengan Hedi Hardiana. Topik kali ini kita akan membahas tentang visualisasi data kesehatan epidemi. Ya, kenapa kita membahas ini? Karena untuk data analysis dan data science itu memang ada cabang cabang keilmuan begitu ya. Jadi untuk memahami data ataupun pola itu tidak harus dalam bentuk statistik, hasil statistik ya, p-value dan sebagainya, tetapi kita bisa melakukan dengan visualisasi data kesehatan. Nah, kenapa dengan visualisasi? Karena orang itu akan lebih tertarik dengan visual, tidak dalam bentuk tabel gitu ya. Sebagian besar orang akan tertarik dengan visual. Nah, sehingga ini adalah kemampuan yang memang perlu dikuasai misalnya oleh seorang data analis atau data scientist. Nah, kenapa penting visualisasi data gitu ya? Nah, jadi di dalam epidemiologi modern, ya, visualisasi data itu sudah menjadi alat yang sangat penting. Nah, kemampuan untuk mengubah data yang dari tadinya data itu mentah menjadi informasi itu ternyata bisa dimengerti dan bisa ditindaklanjuti dengan cara visualisasi ya, bagi sebagian orang profesional kesehatan masyarakat ataupun yang concern di dalam bidang kesehatan. Nah, jadi dengan adanya visualisasi maka kita bisa memahami adanya pola tertentu di dalam data yang kita tampilkan. Contohnya adalah kita bisa mempermudah mengidentifikasi pola penyakit ya, tren epidemi dan bahkan anomali ya di dalam data kesehatan yang kompleks. Nah, sehingga bisa terlihat ya dengan jelas. Kemudian ya, visualisasi juga itu bisa membantu keputusan berbasis bukti. Nah, jadi kita sudah tahu nih polanya ya, bisa dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk pemetaan gitu ya. Pemetaan dalam bentuk wilayah ya, pemetaan wilayah tentunya. Itu juga kita kalau sudah tahu itu jelas nanti akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Udah jelas nih misalkan ya berkaitan dengan bencana di Aceh, oh ternyata di bagian hulu sungai ataupun di bagian wilayah konservasi hutan itu ternyata udah botak gitu ya. Nah, maka ketika misalkan nanti curah hujan tinggi, maka kemungkinan air itu akan mengalir ke bawah tanpa adanya hambatan sehingga terjadilah banjir bandang gitu kan. Nah, itu kan bisa kita cegah sebetulnya kalau kita menggunakan pemetaan. Kita sudah tahu ada polanya ya, sehingga instansi-instansi terkait juga bisa melakukan kebijakan yang preventif ya, termasuk di dunia kesehatan. Kalau kita sudah tahu ada wilayah yang endemi ya, wilayah endemi misalkan endemenya malaria, maka kita bisa melakukan intervensi berdasarkan kewilayahan ya, tidak lagi dipukul rata ya, semuanya harus ada intervensi tentang malaria, padahal tidak semua wilayah ada malaria gitu. Nah, kemudian visualisasi juga adalah sebagai bentuk komunikasi efektif ya, terutama kepada stakeholder dan masyarakat umum ya. Stakeholder itu dia akan lebih memahami gambar daripada penyajian secara narasi ya. Terlebih lagi masyarakat juga sama. Dan masyarakat juga karena memang tingkat pendidikannya majemuk ya, beragam, sehingga akan lebih aman untuk mengkomunikasikan informasinya itu dalam bentuk gambar ataupun visual. Nah, data tanpa visualisasi itu bisa dibilang cerita tanpa narasi gitu ya. Jadi sehingga sulit dipahami dan kurang berdampak, sehingga mau tidak mau harus ada visual yang ditambahkan di dalam penyajian. Nah, visualisasi itu bisa mengungkap pola ya, itu adalah kekuatan visual dalam epidemiologi. Contoh salah satunya misalkan tentang kasus COVID ya, bagaimana COVID itu berjalan meningkat tajam ya, kemudian terjadi penurunan, kemudian gelombang-gelombang puncaknya kapan saja terjadi, itu kan bisa dilihat dalam bentuk grafik sebetulnya. Nah, dengan adanya satu pandangan, maka para ahli dapat mengidentifikasi kapan wabah dimulai,
seberapa cepat penyebarannya dan kapan terjadi penurunan kasus itu lebih mudah. Ya. Sehingga manfaat utama dari visualisasi ini adalah identifikasi tren bisa dilakukan dengan cepat, ya, perbandingan antar periode juga bisa dilihat dengan jelas. Kemudian kita juga bisa melakukan prediksi pola di masa depan, dan kita tentunya bisa melakukan evaluasi intervensi kesehatan. Nah, visualisasi data epidemi ini sudah dimulai di tahun 1800-an, ya, dimulai dengan John Snow pada saat itu untuk pemetaan kasus kolera di London, ya, dan ditemukan adanya sumber wabah ternyata dari pompa air, ya, itu di 1800-an. Tapi waktu itu visualisasinya baru tulisan tangan, ya, atau gambaran tangan itu pemetaannya. Sehingga John Snow ini bisa dibilang adalah bapak epidemiologi. Nah, kemudian di era statistik, ya, di tahun 1900-an itu dimulai dengan pengembangan grafik epidemi dan kurva mortalitas untuk memahami pola penyakit menular. Kemudian di era digital 90-an ke sini, ya, sampai 2000-an itu komputer 1960, ya, 1990-an, ya, sampai 2000-an, ya, komputer itu memungkinkan visualisasi data kompleks dengan software khusus epidemiologi. Nah, di era modern ini di tahun 2000-an ke sini, 2010, ya, 2000-an lah, ya, sampai sekarang itu sudah ada dashboard real time yang sangat interaktif, ya, kemudian pemetaan menggunakan GIS, komputer juga, dan visualisasi big data kesehatan secara global, gitu. Nah, apa sih jenis visualisasi yang paling sering digunakan? Ya, tentunya visualisasi ini memiliki makna, ya, dan memiliki syarat, ya, mana yang harus dilakukan dengan grafik batang, ya, diagram batang, kemudian diagram line, ya, garis, kemudian dengan pie chart itu mana saja. Nah, kita mulai dengan grafik garis dan batang. Nah, grafik garis ataupun line chart itu biasanya ideal untuk menampilkan tren kasus penyakit dari waktu ke waktu. Nah, kegunaannya ini bisa untuk melihat kasus harian ataupun mingguan, ya, perbandingan gelombang yang multiple, dan proyeksi ataupun forecasting juga bisa dilakukan dengan line chart. Nah, kemudian ada grafik batang atau bar chart. Nah, kalau bar chart itu ya lebih efektif untuk membandingkan jumlah kasus antar kategori, ya, seperti wilayah, kelompok usia, atau periode waktu diskrit, ya. Jadi dia ada perbandingan, gitu ya. Kalau line chart itu dia tidak ada perbandingan, ada sih bisa dilakukan perbandingan tapi dengan line yang berbeda, ya, garis yang berbeda. Tapi kalau bar chart itu barnya yang berbeda, ya. Manfaat ataupun kegunaannya adalah tadi, ya, sudah disinggung, ada perbandingan kasus antar provinsi, ya, distribusi kasus per kelompok, ataupun jumlah kasus bulanan atau tahunan, gitu, ya. Kemudian visualisasi dengan heat map atau peta panas, ya, dan peta sebaran atau distribution map. Nah, peta panas atau heat map itu biasanya menggunakan gradasi warna untuk menunjukkan intensitas kasus penyakit di berbagai wilayah geografis. Biasanya semakin gelap warnanya maka semakin tinggi jumlah kasusnya, atau biasanya semakin merah, gitu, ya, semakin merah gelap maka itu semakin tinggi jumlah kasusnya. Nah, biasanya kita gunakan untuk peta sebaran demam berdarah, ya, kemudian mengidentifikasi daerah endemis, mengidentifikasi prioritas intervensi, itu bisa menggunakan peta panas. Kemudian ada peta sebaran atau distribution map. Nah, ini biasanya menggunakan titik atau simbol, gitu, ya, ataupun poligon. Nah, biasanya ini digunakan untuk pemetaan kasus tuberkulosis yang sifatnya kasus individual, ya. Kemudian mengidentifikasi hotspot dan merencanakan program screening. Kemudian ada kurva epidemi atau epicurve, ya. Kurva epidemi adalah histogram sebetulnya, ya, yang menggambarkan jumlah kasus penyakit berdasarkan waktu atau onset gejala. Ini adalah basic, ya, hal yang sangat fundamental atau dasar di dalam investigasi wabah dan analisis pola penularan penyakit. Jadi histogram ini sangat sering dilakukan, ya, untuk identifikasi pola, estimasi periode inkubasi, dan evaluasi intervensi.
ya. Jadi kalau untuk mereka yang belajar di epidemiologi ya, ini pasti akan berguna nih ya histogram ini. Nah, kemudian bisa nggak sih kita membuatnya dengan mudah? Bisa, ada toolsnya ya, ada toolsnya. Di Python ya, kita biasa menggunakan Matplotlib dan Seaborn ya, Matplotlib dan Seaborn. Ini adalah library visualisasi yang sangat populer di Python. Nah, ini ada contoh penggunaan ya, contoh penggunaan Matplotlib ini. Apa itu Matplotlib ya? Matplotlib itu adalah library visualisasi fundamental di Python yang memberikan kontrol penuh atas setiap aspek grafik ya, fleksibilitasnya tinggi, kemudian grafiknya yang dihasilkan juga sederhana sehingga bisa dipahami, dan bahkan kita juga bisa menghasilkan grafik yang kompleks juga gitu ya. Nah, Matplotlib ini juga ada dokumentasi lengkap ya, kompatibilitasnya juga sangat luas. Nah, bisa diintegrasikan dengan NumPy dan Pandas ya, sehingga di sini ketika ada Pandas ya, kita juga menggunakan Matplotlib ya. Ini salah satu contohnya ya, penggunaannya menggunakan Python seperti ini. Nanti pada kesempatan selanjutnya kita akan gunakan praktik menggunakan ini. Nah, selain Matplotlib juga tadi sudah saya singgung berkaitan dengan Seaborn ya, Seaborn. Kalau Seaborn dia bisa dibilang lebih estetik lagi ya, lebih estetik. Walaupun memang Matplotlib lebih digunakan, Seaborn juga kadang bisa digunakan juga, tergantung. Nah, Seaborn juga bisa melakukan pemetaan heatmap ya, pemetaan panas ya, dan bisa melakukan korelasi juga ternyata gitu, sehingga visualisasinya itu bisa sekalian melakukan hubungan ya, analisis hubungan. Bagaimana hubungan misalkan antar usia, mobilitas, kepadatan penduduk, dan tingkat vaksinasi itu bisa dilakukan dengan mudah melalui Seaborn ini. Nah, kita juga bisa melakukan visualisasi data COVID-19 di Indonesia. Ya, tentunya kita harus tahu dulu dan mendapatkan data sumber datanya, kemudian variabel apa yang akan kita gunakan saja, variabel apa yang akan kita gunakan, apa aja gitu ya. Kemudian periodenya, kemudian nanti formatnya. Mau dalam bentuk apa? CSV atau Excel? Ya, nanti kita coba lakukan itu. Ya. Kemudian bagaimana cara membuat grafiknya? Nah, sebelum kita membuat grafik atau visualisasi, tentunya rekan-rekan harus melalui tahapan data preprocessing tadi, ya. Data preprocessing yang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya atau sebelumnya kita bahas. Artinya, sebelum kita melakukan analisis, sebelum kita melakukan visualisasi, tahapan utama tetap adalah data preparation atau data preprocessing. Ketika data sudah clean, baru kita bisa melakukan analisis. Dalam hal ini adalah visualisasi data. Ya, nanti kita akan coba menggunakan kode yang ada ini, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan heatmap. Ya, ini adalah contoh sintaksnya, dan ini kita bisa akan lakukan pada topik selanjutnya ataupun praktik. Ya, dan harapannya rekan-rekan bisa melakukan ini secara mandiri dan betul-betul dilakukan. Gitu ya. Baik, itu yang mungkin bisa saya lakukan, saya sampaikan ya berkaitan dengan teori. Selanjutnya saya harapkan rekan-rekan bisa melakukan praktik langsung ya, membuat visualisasi data epidemi sederhana, tentunya dengan tahapan-tahapan yang seperti ini ya, mulai dari instalasi library ya, setup environment, import data CSV, kemudian tetap lakukan data cleaning ya, baru kita lakukan visualisasi ya. Kemudian nanti juga kita akan membuat kurva epidemi ya, kasus harian seperti ini. Ini ada ada sintaksnya ya atau algoritmanya, sehingga memudahkan rekan-rekan untuk tinggal copy paste saja lah gitu ya, nggak masalah.
Tapi tentunya ketika ada error, rekan-rekan harus tahu di mana letak errornya. Ya. Terakhir mungkin ya sebagai penutup, bahwa untuk melakukan visualisasi itu ada tipsnya. Ya. Kapan kita harus menggunakan grafik garis? Kapan kita harus menggunakan grafik batang, scatter plot, heat map? Itu ada ketentuannya. Grafik garis untuk melakukan tren temporal dari perubahan waktu ke waktu, grafik batang untuk perbandingan antar kategori atau wilayah, scatter plot untuk hubungan antara dua variabel continue, ya, sifatnya numerik ya. Kemudian heat map untuk pola geografis atau korelasi multi variabel. Nah, sehingga jenis grafik atau jenis visualisasi yang akan kita gunakan itu sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik dari datanya, ya. Jangan menggunakan visualisasi yang terlalu kompleks sehingga orang-orang itu tidak bisa baca, ya, jangan seperti itu. Dan pastikan bahwa datanya itu sudah akurat. Kemudian label judul legenda itu juga perlu dicantumkan, ya, jangan sampai cuma hanya visualisasi dalam bentuk gambar saja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.